Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita diberikan nikmat sehat, kemudian kita berikan kesehatan, kesempatan, dan juga keberkahan dalam menjalani aktivitas kita. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan Juknis seleksi P3K tahun 2022 terkait dengan penempatan. Bagi teman-teman yang belum mampir, silakan subscribe dulu, kemudian aktifkan lonceng, like, dan silakan apa yang akan ditanyakan sampaikan di kolom komentar. Bapak dan Ibu semuanya, sebelum kita membahas yang ini, kita lihat dulu yang sudah saya sampaikan di video yang lalu. Nah, di sini teman-teman semuanya saya ingatkan kembali teman-teman, ketika nanti akun SSASN dibuka, teman-teman yang sudah memiliki akun, maka teman-teman login di sini ya. Teman-teman login di sini, maka nanti teman-teman akan terdeteksi teman-teman masuk ke kategori mana nih. Nah, ada yang P1, P2, P3 atau umum. Nah, teman-teman bagi yang pelamar umum, maka teman-teman silakan membuat akun dulu sesuai dengan jadwal yang sudah saya sampaikan di video yang sebelumnya. Ya, silakan dicek lagi video yang sudah saya sampaikan. Jadi ketika teman-teman masuk login ke akun SSN, maka teman-teman sudah terdeteksi mana pelamar P1, P2, P3 atau umum. Ya, itu video yang sudah saya sampaikan. Kemudian berikutnya teman-teman, ini pun sudah saya sampaikan, hanya saya akan mengingatkan kembali, memperkuat kembali dengan informasi tambahan. Terdapat 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K. Ya, kan ada 3 jenis ya teman-teman. Yang pertama adalah penyelesaian. Penyelesaian ini adalah bagi guru yang lulus passing grade atau yang P1 prioritas 1 ya. Nah, ini bagi tenaga honor K2, kemudian lulusan negeri, lulusan PPG, dan lulus swasta. Ini ada 193.000 guru lulus passing grade di tahun 2021, hanya belum mendapatkan formasi. Kemudian seleksi yang keduanya adalah seleksi verifikasi kesesuaian dan verifikasi untuk guru 724.029 guru honor negeri, yaitu pesertanya tenaga honor K2. Ini kan beda teman-teman, antara K2 dengan ini ya, beda teman-teman. Kalau ini adalah tenaga honor K2 yang lulus passing grade di tahun 2021, hanya belum mendapati formasi. Kalau yang ini tenaga honor K2 yang belum lulus passing grade atau belum mengikuti seleksi, hanya sudah terdaftar di BKN pusat sebagai tenaga honor K2. Kemudian yang keduanya adalah guru honor negeri yang sudah mengabdi di atas 3 tahun dan terdaftar di Dapodik tentunya. Nah, ini ya. Ini peserta untuk seleksi yang kedua, yaitu kesesuaian dan verifikasi. Dan bagaimana nanti kisi-kisinya untuk seleksi kesesuaian verifikasi, kemudian siapa tim penilainya, nanti akan saya sampaikan juga di video berikutnya. Kemudian kalau misalkan masih ada formasi, maka akan dilanjutkan dengan seleksi yang ketiga, yaitu seleksi CAT UNBK bagi pelamar umum. Siapakah pelamar umum? Pelamar umum ini adalah guru honor negeri yang terdaftar Dapodi kurang dari 3 tahun, lulusan PPG dan guru honor swasta yang tentunya terdaftar di Dapodi. Ya, ini adalah 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K. Nah, lanjutkan. Nah, ini pun sudah saya sampaikan teman-teman ya. Yang pertama adalah mekanisme penempatan guru lulus passing grade tahun 2021. Jadi teman-teman tidak ikut tes lagi ya di sini ya. 193.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi guru tahun 2021 ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Teman-teman tidak usah tes kembali untuk yang P1, tinggal menunggu penempatan saja. Nanti teman-teman di mana ditempatkannya. Dan sudah terkunci nanti di akun SSN. Mudah-mudahan informasi yang dibuka di teman-teman itu sudah mengakomodir semua guru yang lulus passing grade di daerahnya masing-masing. Kemudian yang keduanya adalah individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhannya tersedia. Jadi teman-teman yang lulus PG ini akan ditempatkan di tempatnya masing-masing, di sekolahnya masing-masing selama kebutuhannya tersedia. Cek nanti formasi di daerah apakah mengakomodir semuanya, apakah lebih banyak formasi, apakah lebih banyak yang lulus passing grade-nya gitu ya. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan di satuan pendidikan yang membutuhkan. Misalkan ya, sekolah A udah banyak nih, tapi di sekolah B masih kosong, masih butuh, maka teman-teman akan dipindahkan ke sekolah B seperti itu. Nah, yang ketiga adalah prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan. Yang pertama adalah tenaga honor K2 dulu. Ketika teman-teman tenaga honor K2 lulus passing grade di tahun 2021, maka teman-teman akan diprioritaskan pertama K2 dulu semua, dihabiskan dulu nih K2 semua yang lulus passing grade. Kemudian kalau memang semuanya sudah habis, tenaga K2 yang lulus passing grade, maka akan dilanjutkan dengan guru honor
sekolah negeri. Kalau misalkan guru honor sekolah negeri udah habis semuanya, diluluskan dengan yang lulus PPG. Kemudian yang ketiga adalah yang terakhir adalah guru honorer swasta. Ya seperti itu ya mekanisme penempatannya, prioritasnya K2 dulu, honor negeri, lulusan PPG dan honor swasta. Nah, kemudian yang keempatnya ini adalah pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Yang pertama teknis dulu, kemudian manajerial sosial kultural, wawancara, dan usia. Bagaimana contohnya? Misalkan begini, yang kedua kan banyak nih yang lulus passing grade nih. Yang kedua ini karena masih banyak, misalkan anggaplah ada 10 orang nih. Dari 10 orang ini yang lulus passing grade ini, yang kedua nih, maka dilihat nih yang 10 ini, siapa yang paling besar nilai teknisnya. Maka itulah yang ditempatkan pertama kali, yang mendapatkan formasi pertama kali. Kemudian kalau misalkan teknisnya kok yang 10 ini masih sama, maka dilanjutkan, dicek nilai manajerial dan sosial kulturalnya lebih gede mana nih. Teknis sudah sama semuanya, kemudian manajerial sosial misalkan masih sama juga, maka dilanjutkan dengan wawancara. Kalau misalkan wawancara masih sama juga, maka yang kedua atau honor negeri atau lulusan PPG atau swasta dilihat dulu usianya yang paling tinggi siapa, maka yang usia yang paling tua lah yang akan didahulukan. Jadi semuanya mekanisme sama, baik tenaga honor K2, honor negeri, lulusan PPG atau honor swasta, ini sama dilihatnya dari kompetensi, nilai teknis, manaso dan wawancara serta usia, gitu ya. Itu teman-teman untuk mekanisme penempatan guru lulus PPG tahun 2021. Nah, kemudian teman-teman yang berikutnya adalah, nah ini kabar yang tidak membahagiakan. Tidak seluruh guru lulus PG 2021 dapat diangkat pada tahun 2022, tapi tetap kita berdoa, pemerintah tetap berupaya untuk semuanya diangkat ya. Tapi bagaimana ini, kenapa kok bisa terjadi? Nah, ini kategorinya. Yang pertama, mendapatkan kuota di tahun 2022. Nah, ini yang mendapatkan kuota di tahun 2022, baik yang pertama di sekolah induknya, di sekolahnya sendiri, atau penempatannya di non sekolah induk karena mungkin sekolahnya sudah penuh, maka dipindahkan ke non sekolah induk. Tentunya ini dengan nilai yang terbesar kemungkinan ya, seperti itu. Nah, ini di sekolah negeri ada 74.000 lebih. Kemudian di sekolah swasta ada 32.000 lebih. Di non induk, maaf ya. Untuk penempatan di sekolah induk ini ada 74.000 lebih. Kemudian penempatan yang bukan di sekolah induknya ini ada 32.000 lebih. Kemudian guru honor swasta ini ada 26.000 lebih. Kemudian totalnya ini untuk yang penempatan di sekolah induk masih sama 74.000 lebih, dan untuk non induk ini ada 59.000 lebih ya. Jadi totalnya yang akan mendapatkan penempatan dari 193.000 lebih induk itu adalah 134.022 orang yang sudah mendapatkan kuota tahun 2022 ya. Kemudian yang belum mendapatkan kuota di tahun 2022, baik yang penempatannya di induk ataupun di non induk ya. Nah, ini ada 27.030 orang ya. Ini belum mendapatkan kuota di tahun 2022. Dan kategori yang ketiga adalah bagi guru yang belum dapat ditempatkan atau belum mendapatkan penempatan. Formasinya di mana, kapan? Ini belum ada penempatan formasinya ya. Nah, ini keterangannya teman-teman nih. Dari 193.994 orang dikategorisasi bahwa 134.022 orang atau 69% ini siap diangkat di tahun 2022. Alhamdulillah teman-teman, banyak semua juga ya, banyak juga ya. Kemudian yang keduanya adalah 27.030 orang atau 14% ini mendapat penempatan namun belum mendapatkan formasi. Ini yang mendapat penempatan hanya belum mendapatkan formasi tahun ini. Diharapkan dapat diangkat di tahun 2023. Amin. Mudah-mudahan teman-teman ya. Karena kan banyak yang pensiun nih. Mudah-mudahan yang 14% ini diangkat juga di tahun 2023 ya. Nah, ini teman-teman 17% atau 32.902 ini belum mendapatkan penempatan karena terlalu penuh mungkin ya. Guru honor guru yang lulus passing grade-nya terlalu banyak di daerah tersebut, sedangkan formasinya sedikit sehingga ada yang masih belum mendapatkan penempatan ya. Nah, kenapa alasannya? Nah, ini teman-teman. Nah, ini adalah contoh kelebihan guru honor atau oversupply ya.
Contoh di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten atau Kota Bima, SDN 6 Kodok Kota Bima, ini jabatannya sebagai guru kelas. Perhatikan ya, ini yang dibutuhkan adalah 6. Kebutuhannya 6. Kenapa? Misalkan ini ada 6 kelas, sehingga dibutuhkan guru ASN-nya 6 orang. Sedangkan guru yang sudah ada di sekolah tersebut adalah 4. Ya, jadi 6 dikurangi 4, tinggal berapa? Tinggal 2, teman-teman semuanya, tinggal 2. Sedangkan guru yang mengabdi di sekolah tersebut ini ada 21 orang. Sedangkan kebutuhannya tadi berapa? Kebutuhannya adalah 2. Maka ini kelebihan guru non ASN-nya ada 19 orang. Itu contohnya teman-teman semuanya ya. Maka ini pun sama, di daerah ini pun berlaku yang sama. Ini kelebihannya banyak sekali teman-teman semua ya. Seperti itu. Jadi kenapa masih ada yang belum terangkat, belum mendapatkan informasi karena guru ASN-nya membludak. Kemudian teman-teman semuanya, bagaimana solusi bagi pelamar yang lulus PG yang belum diangkat tahun 2022? Solusinya adalah yang pertama, dapat mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain. Artinya teman-teman semuanya pindah. Yang kedua, pindah dari jabatan ke fungsional yang lain. Kemudian yang keduanya, teman-teman turun dari P1 mungkin ke P2 karena yang mendapatkan mekanisme penilaian kesesuaian itu adalah P2 dan P3 gitu ya. Kemudian dari sekitar 60.000 pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat itu 12.192 pelamar berpotensi dapat terangkat apabila mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lainnya. Ini adalah 2 solusi bagi teman-teman yang kemungkinan belum bisa terangkat, ya, belum mendapatkan penempatan tadi. Ya. Nah ini seperti ini teman-teman petanya. Pelamar P1 yang belum mendapat penempatan dapat turun prioritas ya. Dapat turun prioritas menjadi P2, P3 atau pelamar umum dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Contoh, ini ada seorang pelamar atau ini ada pelamar, contohnya guru IPA misalkan ya, yaitu masuk ke akun SSASN nih. Kemudian dari akun ini dia mendapatkan konfirmasi bahwa dia itu atau pelamar tersebut belum mendapatkan penempatan. Kemudian muncullah konfirmasi setuju dan tidak setuju. Kalau teman-teman menyetujui, berarti teman-teman masih sebagai guru honor di tempat tugas saat ini ya. Contohnya di SD gitu ya. Atau misalkan teman-teman mencentang tidak setuju misalkan ya, maka teman-teman turun prioritasnya menjadi P2, P3 atau pelamar umum gitu ya. Nah ini adalah turun prioritas. Kemudian kalau misalkan setelah turun prioritas teman-teman nanti, di sini adalah seleksi kompetensi. Ini adalah seleksi kompetensi, ini berlaku untuk pelamar umum teman-teman semuanya. Kalau P2 dan P3 kan jelas ini adalah penilaian observasi kesesuaian. Kemudian nanti teman-teman setelah misalkan mengikuti atau turun prioritas P2, P3 ataupun umum, kemudian yang umum menggunakan seleksi kompetensi, yang P2 dan P3 mengikuti penilaian secara kesesuaian, maka teman-teman ketika lulus akan ditempatkan sebagai guru lulus di tempat tugas. Nah, ini mekanismenya seperti itu teman-teman. Petanya seperti itu. Mekanisme seperti itu. Jadi teman-teman yang belum mendapatkan informasi bisa turun prioritas seperti itu ya. Nah kemudian teman-teman semuanya, bagaimana mekanisme untuk seleksi kesesuaian verifikasi bagi pelamar tenaga honor K2 dan juga guru yang atau untuk P2 dan P3 seperti apa penilaiannya, kemudian kisi-kisinya juga seperti apa. Ini akan saya sampaikan di video berikutnya ya, akan saya sampaikan di video berikutnya. Kita kupas tuntas apa saja kisi-kisi untuk P2 dan P3 termasuk dengan penilaiannya seperti apa. Mungkin itu teman-teman semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya berharap kita berdoa mudah-mudahan teman-teman semuanya mendapatkan informasi di tahun 2022 ini.
Bagi teman-teman yang baru mampir, silahkan subscribe, kemudian aktifkan tanda lonceng, like, dan apa yang akan disampaikan silahkan tanyakan di kolom komentar. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, kita semua tetap menjadi guru yang hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.